Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah semua sehat ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu. Saya di sini ingin berbagi praktik baik ya Bapak Ibu. Bukan saya mengajari, tapi saya memberikan sebuah pelatihan gitu. Kemarin saya cerita dulu ya. Seminggu kemarin saya melakukan pelatihan di BGTK. Nah, kami diajarkan mengenai 7 jurus BK hebat. Nah, di sini ada yang kenali potensi, yang pertama jurus pertama, dan jurus kedua kelola emosi, ketiga tumbuhkan resiliensi, keempat jaga konsistensi, yang kelima jalin koneksi, 6 bangun kolaborasi, dan yang ketujuh menata situasi. Nah, kali ini saya diminta untuk memberikan praktik baik mengenai 7 jurus BK ini, tapi saya diminta untuk 1. Nah, kebetulan saya memberikan materi hari ini terkait dengan jurus kedua, yaitu kelola emosi. Boleh dilanjutkan? Nah, jurus kedua kelola emosi. Nah, sebelum kita memasuki tahap inti ya Bapak Ibu, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Nah, kita akan tepuk yang namanya tepuk ekspresi ya. Jadi Bapak Ibu nanti ikutin apa yang saya ajarkan ya. Tepuk ekspresi. Aku marah, aku sedih, aku kaget, aku happy. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Bisa ya? Oke. Nanti kita coba dulu sebelum ke tahap intinya. Oke, boleh berdiri dulu semuanya Bapak Ibu. Sudah berdiri. Ya, pertama aku marah, aku sedih, aku kaget, aku happy. Oke, baik. Oke. Sudah. Baik, kita kompak ya. Nah, sebelum refreshing lagi ya, Kak. Oke. Kita mulai. Tepuk ekspresi. Aku marah, aku sedih, aku kaget, aku happy. Oke, Bapak Ibu semua, thank you. Udah seger ya? Udah tenang kembali? Baik. Selanjutnya, oke, ini ice breaking yang kedua. Jadi di depan Bapak Ibu sudah saya sediakan kertas ya. Nah, di sini kita akan melakukan sebuah yang namanya bentuk emosi. Emosi itu kan ada banyak macam ya. Ada bahagia, ada marah, ada sedih dan lain sebagainya. Ada kecewa dan sebagainya. Nah, kertas-kertas ini adalah sebuah bentuk emosi yang nanti Bapak Ibu tampilkan ketika melihat kasus ini. Ya, jadi ini adalah mungkin keseharian Bapak Ibu saat mengajar dengan anak murid ya. Boleh dibacakan ya saya, Bapak ya saya. Silakan namanya saya kasus pertama. Kasus pertama, Pak Andi sedang asik menjelaskan tentang runtuhnya Majapahit. Di papan tulis, ia berusaha menggambar peta kerajaan dengan rapi dan detail, menggunakan spidol warna-warni agar siswa tertarik. Konsentrasinya penuh, tiba-tiba dari deretan bangku belakang terdengar bisikan keras disusul tawa beberapa siswa. Lihat tuh, gambar peta Pak Andi kayak peta harta karun yang digambar anak SD, bisik Bima. Salah satu siswa paling malas yang sayangnya terdengar jelas di kelas yang hening. Teman-temannya cekikikan. Oke, gimana emosi saat itu yang Bapak Ibu lakukan? Coba lakukan dengan kertas ini. Ketika ada kasus seperti ini, apa emosi yang Bapak Ibu tampilkan? Coba bentuk emosi kalau ada yang oke, baik. Terserah mau lakuin apa ya, terserah. Oke, baik. Oke, ada yang kesel, ada yang Pak ya saya langsung jeruk ya. Oke, langsung lanjutkan. Oke, kita lihat lagi kasus kedua ya. Silakan. Baik, kasus kedua tolong dibacakan oleh Bu Indra ya. Kasus yang kedua, siang itu Bu Dewi duduk di bangku guru dengan tumpukan 30 buku tugas
Dia sudah meminta siswa untuk membaca bab berikutnya secara mandiri. Kepalanya sedikit pusing karena begadang semalam. Saat Bu Dewi sedang khusyuk mengoreksi, ia mendengar suara notifikasi berulang kali dari bawah meja. Ia mengangkat kepala dan melihat Rio sedang menunduk ke pangkuannya. Jari-jarinya bergerak cepat di layar ponsel. Jelas sekali ia sedang bermain game atau chatting. Rio, ponselmu, ujar Bu Dewi pelan. Tanpa menatap, Rio dengan cepat memasukkan ponselnya ke dalam saku. Tetapi ia melakukannya dengan gerakan yang terkesan malas dan ogah-ogahan. Tidak ada raut menyesal. Baik. Gimana ekspresi saat itu Bapak Ibu? Baik. Oke. Baik, sekarang saya mau meminta komentar Bapak Ibu yang mungkin lecetnya paling parah ya. Oke. Coba kayak saya, kenapa Bapak sampai melecehkan kertas seperti itu? Karena Dari kedua kasus ini ya. dari kedua kasus ini kenapa seperti ini, karena mungkin emosi gitu ya, melihat kayak kita udah berjuang semaksimal mungkin, sudah menyiapkan tadi yang gambar peta dan juga ini yang baru begadang semalam, tapi respon anak murid tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi begitu, marah saat itu juga. Iya, Pak. Iya. Kesal. Apa yang Bapak lakukan? Misalnya langsung saat itu juga atau Bapak pendem dulu atau bagaimana? Kalau saya pribadi sih pasti saya pendam dulu sih. Oke. Tapi kalau ada situasi ini Bapak langsung marah gitu kan? Marah ya, marah. Oke, good. Tangan dong. Ada yang unik nih, masih lurus tapi agak robek. Apa namanya, lecek di sininya? Kenapa itu di sini enggak, tapi di sini kenapa itu? Coba bisa jelaskan. Tapi kalau yang di tengah ini paling lecek karena di kasus pertama, karena di mana itu misalkan saya udah menggambar tapi seakan-akan gambar itu tuh tidak dihargai. Nah tapi kalau untuk kasus kedua mungkin saya nggak terlalu merasakan apa-apa ya, karena saya ya udah Ya, karena itu iya karena dari saya. Dan kalau di tengah-tengah ini karena di kasus pertama mungkin ini saya pendam, jadi kalau kayak gini orang nggak bakal melihat. Oke, baik. Orang gak bakal lihat ya. Ya, jadi gimana? Karena saya lebih ke memendam. Memendam, baik. Oke, Bapak, terima kasih. Tangan dong. Oke. Jadi ada yang leceknya, nggak lecek banget nih ya. Oke, ada yang lecek banget, ada yang hanya sebagian. Nah, kalau ini gimana dia agak remang-remang, ya, lecek enggak apa gimana? Coba Ibu bisa komentari kenapa kertasnya seperti ini. Sebenarnya saya agak beda dari kayak saya sama Pak Moses. Mungkin kesel di kelas marah, tapi pasti saya benar dulu nggak mungkin saya langsung kayak marah-marah di kelas, takutnya ngiranya gimana gitu. Terus baru di luar kelas mungkin langsung apa ya, makan kali ya untuk meredakan kesel gitu. Baik, oke, dengan cara meredakan kesal emosi dengan cara makan. Oke, minum dulu. Ada yang langsung, ada nggak di sini Bapak Ibu yang langsung ketika ada anak-anak seperti ini langsung, hei kamu gitu, ada nggak? Ada nggak? Ada nggak yang lebih langsung nggak respon, langsung cepat respon? Baik, ya. Bapak seperti itu atau pas kejadian hal-hal yang kayak gimana gitu Bapak langsung respon? Paling responnya teguran doang. Teguran Teguran kecil. kecil. Terus kalau bisa sama anaknya suruh maju baru turun. Nah, Baik. di depan anak-anak yang lain. Enggak di depan anak-anak yang lain, tapi disuruh Langsung maju, maju. ditegur. Dengan ada Yang apa tegas. yang tegas ya, yang pasti dia harus ngerti nurut apa yang mau saya gitu kan. Baik. Oke Bapak Ibu, good semua emosi-emosi Bapak Ibu lakukan. Oke, next lagi. Jadi atas semua yang tadi kasus-kasus kejadian yang sering kita alami ya di kelas, anak-anak sering membuat kita emosi, jengkel, kecewa, sedih, banyak banget ya. Nah, tapi kita sebagai guru harus bisa mengelola emosi dengan baik. Karena bagaimanapun nanti ada dampak yang akan terjadi pada diri anak kalau kita melakukan sesuatu yang salah saat itu juga. Nah, boleh lanjut Bu Sofi. Nah, di sini kenapa sih kita harus melakukan sosio emosional? Yang
pertama kepedulian. Karena kita terkadang kita nggak tahu nih kasus anak di rumah seperti apa ya, apa dia lagi masalah dengan bapak ibunya. Jadi dia ketika ke sekolah dia membawa energi negatif itu ke dalam kelas dan membuat kita jadi jengkel atau jengkel. Faktor-faktor itu yang kadang kita tidak pahami. Bahkan mungkin kalau kita jadi guru piket ya bapak ibu, kadang kita juga kenapa terlambat gini-gini ya kan, ada alasan pasti mereka anak kesian kayak gini. Nah mungkin dari hal itu kita bisa nanya terlebih dahulu ya bapak ibu, tidak lanjut mengejudge mereka seperti itu. Nah yang kedua kita harus mempengaruhi suasana belajar. Nah coba bapak ibu pernah nggak ada anak-anak yang kadang masuk kok ngomel doang gitu, nggak ada materi yang disampaikan ya. Nah pasti ada anak-anak yang merasa seperti itu, tidak ada materi tapi dari sepanjang awal jam pelajaran sampai akhir ngomel aja. Jadi suasana belajar jadi tidak baik, tidak bagus. Hasil ya tidak ada materi yang disampaikan. Begitu. Terus yang ketiga, tujuan yang ingin dicapai dan pemecahan masalah ya. Jadi kalau kita melihatnya ke dalam pemecahan masalah. Tadi Bapak sudah bilang tuh, kalau misalkan kita kan juga punya emosi ya, pasti dari rumah ya Bapak Ibu. Kadang kita kesel lagi di jalan, tiba-tiba ban motor atau apa kempes dan lain sebagainya. Pas masuk kelas, yang kita lakukan apa? Ada ngalah. Langsung lanjut masuk ke kelas, mungkin di jam pertama kan tergesa-gesa atau kita melakukan apa? Kalau Bu Erika lakukan apa? Mungkin kalau saya atur emosi dulu kali ya, supaya jangan ikut ke dalam suasana belajar. Karena tadi ada kendala di perjalanan ya, pasti moodnya nggak baik. Jadi mengurangi dulu. Baik, dengan cara Bu Erika seperti apa? Makan. Oke, makan ada hal yang jangka pendek ya, tapi bisa juga jadi jangka panjang. Kalau biasanya perempuan makannya lama ya enggak? Nah itu akan menghabiskan waktu untuk bisa mengelola ya emosi. Ada cara yang paling pendek mengelola begitu. Tarik nafas, coba bapak ibu yuk kita tarik nafas. Tarik nafas, buang. Nah itu cara terpendek saat kita sedang emosi, ya, bete dan sebagainya. Ada juga yang kita ada agama muslim di sini ya, mengucapkan astagfirullahaladzim, sabar, ya kan? Nah seperti itu. Itu yang pendek ya. Mungkin kalau yang panjang banyak ya Bapak Ibu. Kayak healing, ya ngasih, nonton film. Bapak biasanya ngapain? Samuri, asik. Nonton film sih Bu. Nonton film ya. Film apa Bapak? Banyak sih saya series. Ya. Nah inilah yang harus dilakukan. Baik, Bu Sofi, boleh di zoom ya Bu Sofi. Nah di sini ada video. Ya, coba Bapak Ibu lihat video yang ditampilkan. Ini boleh lanjut. Apa yang terjadi? Mungkin dari Ibu Rizky. Dari Video yang dilakukan. kalau menurut saya dimana di dalam video itu si anak ini kan emosi gitu ya, ada Iya. emosi. Bapak ini juga nggak bisa mengontrol emosinya dengan baik, jadi ketika si anak marah dibalas dengan emosi juga. Makanya ya endingnya seperti itu. Baik. Jadi benar Bu Rizky. Tepuk tangan dong Bu Rizky. Bu Rizky, kalau kita
itu ya, yang terjadi adalah ya udah maki mau maki, ya enggak, gurunya ikut maki, ya anaknya juga memaki, nggak kelar, bahkan jadi tambah masalah. Gurunya akan diberikan hukuman mungkin dari pihak sekolahnya, anaknya pun juga sama. Nah ini yang tidak boleh terjadi Bapak Ibu ya, nanti kita viral kayak orang tua ini, bapak guru seperti ini. Oke, lanjut Bu Sofi. Nah di sini ada cara mengendalikan diri dengan rumus tanya. Yang pertama, maksudnya tanya itu dari T, terima gitu ya Bapak Ibu. Tarik nafas dalam-dalam, terima, jangan tolak emosi yang sedang kamu rasakan. Semakin menolak, semakin tersiksa. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu boleh marah, boleh, tapi tidak terlalu lama. Ya, dan setelah boleh tarik nafas, astagfirullah, boleh. Karena kalau kita tahan emosi kita juga nggak enak ya Bapak Ibu. Ya, karena kita juga manusia biasa yang nggak sabar, yang katanya sabarnya setipis tisu ya, dikit marah. Tisu yang disalahin gitu kan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Yang kedua, amati bagaimana reaksi yang terjadi dalam kepala ini. Ya, jadi lihat dulu apakah dia marah, sedih, atau takut. Terus yang ketiga, kita nikmati dengan duduk, diam, dan tetap tenang dalam kendali. Jadi kadang untuk kita lagi berdiri terus tiba-tiba kita emosi, kita duduk aja udah meredakan. Ya, seperti itu. Dan yang selanjutnya, yakini bahwa kamu lebih hebat dan kuat daripada emosinya. Yakini kamu yang pegang kendali. Gitu. Jadi kalau dibilang saya begini karena orang lain, berarti Bapak Ibu yang harus mengendalikan emosi sendiri. Ya, yang terakhir adalah aksi. Setelah semua terkendali, lakukan tindakan dan respon positif. Tadi ada yang bilang saya diem dulu, saya pendem dulu, habis itu baru saya masuk kelas. Itu masih good, itu sudah terbaik. Ya, Bapak Ibu sudah melakukan dan mengendalikan emosi dengan baik. Nah di sini ada yang namanya jeda. Tadi yang Bapak Ibu katakan. Ada yang makan ya Ibu, dari makan. Ada yang nonton film. Nah itu jedanya ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang sedang gitu. Tidak membutuhkan waktu yang lama. Begitu ya Bapak Ibu. Lanjut Bu Sofi, karena kita ada banyak materinya. Oke, nah di sini ya Bapak Ibu, di sini ada roda pilihan. Nah Bapak Ibu mungkin di beberapa roda pilihan ini pernah melakukan. Seperti yang pertama walkway, ya pergi sebentar, keluar rumah, lagi bete keluar rumah, ya. Siapa yang di sini sering walk away? Oke, Bapak Ibu, oke. Banyak ya? Lebih tenang diri dulu, ngopi ya kan, coffee time dan lain sebagainya. Ada yang use an iMessage, jadi lebih ke pesan. Ada mengirim pesan. Contohnya misalkan gini, Bapak Ibu lagi kesel ya sama anak gitu kan, atau nggak sama kekasih lah, pasangan, suami istri ya. Terus tiba-tiba Bapak Ibu kesel, akhirnya Bapak Ibu ngirim pesan gitu, saya minta maaf ya yang tadi gitu kan, kayak gitu. Jadi lebih ke pesan ketimbang ngomong langsung gitu. Ada seperti itu ya. Oke. Ada juga yang menggunakan game. Game. Di sini pasti bapak laki-laki nih, ya kan, yang menggunakan game. Oke, betul kan, game. Setelah game dilakukan, apa yang terjadi? Emosinya tetap ada atau tambah emosi. Jadi fokusnya pindah gitu Bu. Tadinya emosi sama ini jadi emosi karena game. Jadi emosinya jadi pindah. Betul juga ya. Nah itu jadi nggak ke orang, jadi ke game. Iya. Pas ketemu orang itu damai. Oke, baik, gak mau.
Bapak Ibu. Jadi nggak ke orangnya langsung ya. Baik, selanjutnya Bu Sofi. Nah ini ya Bapak Ibu, rumus yang tadi bilang response plus ability menjadikan responsibility. Next lagi Bu Sofi. Nah ini dia rumusnya. Kalau kita positif, orang lain positif akan berakhir positif juga, ya. Terus kalau misalnya kita negatif, orang lain negatif, kita akan, ini kayak rumus matematika aja sih Bapak Ibu, tambah juga negatif. Dan kalau misalkan kitanya negatif, orang lain positif, bisa menjadi positif juga. Nah ini rumus dalam mengendalikan emosi. Jadi mungkin itu aja Bapak Ibu terkait dengan materi tentang mengelola emosi. Jadi akhir kata ketika Bapak Ibu sedang marah, kita harus tarik nafas, buang nafas dan sebagainya, dan melakukan hal-hal yang Bapak Ibu inginkan. Gitu, Bapak Ibu. Baik, akhir kata terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi